Kami orang timur akan keluar dari Indonesia. Apa Agus Salim bilang, ya silakan aja kalau ada mau keluar. Wah, di sana Hatta sampai Maramis atau hari-hari. Maramis itu di Piagam Jakarta. Oke, teman-teman semua di Has Channel, jumpa lagi kita di pembahasan mengenai kapan dan bagaimana proses perumusan Pancasila di part 2 ya. Ini adalah bahasan mengenai bab 2 di buku Pendidikan Pancasila. Di part pertama saya telah mengundang untuk berdiskusi dengan penulis senior dari atau dosen senior dari Universitas Siliwangi, Pak Haji Nana Jalaksana MPD. Nah, di part yang kedua ini kita akan melanjutkan peristiwa proses perumusan Pancasila dengan penulis lainnya dari buku kita ini, yaitu Bapak Randi Fadilah Bustaman MPD. Selamat pagi dan menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Ini adalah partner saya, teman saya, sahabat saya, saudara saya di kampus maupun di tempat-tempat lain ya. Kita sahabat seperjuangan. Pak Randi, ya? Dengan Pak Haji Nana kemarin saya telah meminta uraian mengenai proses perumusan Pancasila ya, sejarah Pancasila dari pergerakan nasional sampai ke kita proklamasi ya. Nah, setelah proklamasi kita ini memang merdeka negaranya, tetapi secara de jure ya, kita belum memiliki undang-undang dasar, belum memiliki dasar negara, dan itu baru dibahas di sidang PPKI sehari setelah kemerdekaan. Nah, bagaimana proses perumusan PPKI itu, walaupun memang dasar negara kita itu sudah disepakati di Piagam Jakarta, tetapi ternyata ada peristiwa lain ya di PPKI. Silakan Pak Randi untuk menguraikan bagaimana sebenarnya PPKI itu. Oke, terima kasih Pak Adi atas kesempatannya untuk berbagi informasi yang saya ketahui. Nah, mengenai secara de jure dan de facto mengenai kemerdekaan Indonesia itu memang sebuah dilematika yang tidak berujung. Bahkan beberapa bulan kemarin ada tokoh negara yang menyatakan dia menemukan Indonesia merdeka 18 Agustus. Oke, menurut negara 17 Agustus Indonesia merdeka, tapi ada yang berpendapat 18 Agustus Indonesia merdeka. Secara de facto memang tanggal 17 Agustus kita proklamasi, tapi secara de jure syarat-syarat sebagai sebuah negara itu ada di tanggal 18 Agustus 1945. Karena mau tidak mau syarat terbentuknya negara itu secara de facto ada wilayah, ada negara ya Pak Adi. Ya. Kemudian ada pemerintahan. Pemerintahan ketika 17 Agustus kan belum ada. Maka ada yang bilang 17 Agustus, ada yang bilang 18 Agustus, karena pemerintahan baru ada tanggal 18. Pas sidang, kalau saya suka bilangnya sidang segalanya ketika tanggal 18 Agustus. Sidang perumusan dasar negara, sidang untuk melaksanakan membuat konstitusi ada di tanggal 18 Agustus. Tapi whatever lah, kita ambil benang merah bahwa Indonesia merdeka, titik. Nggak usah jadi perdebatan yang panas. Apakah merdeka tanggal 17 atau tanggal 18, yang jelas benang merahnya Indonesia merdeka, titik. Nah, di PPKI sendiri, ketika sidang PPKI merupakan sidang yang sangat penting bagi penentuan nasib Indonesia untuk selanjutnya, bahwa di sana kita merumuskan apa yang namanya konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun dengan kontroversi yang ada, nggak jadi masalah karena itu sebuah dilematika politik, sebuah kekayaan intelektual yang ada di Indonesia pada saat itu, dan luar biasa kayanya Indonesia dengan paham-pahamnya tersendiri, baik religius, nasionalis, liberalis dan lain sebagainya. Nah, Soekarno pernah menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 adalah Undang-Undang Dasar kilat. Kenapa Undang-Undang Dasar kilat? Dibentuk dalam waktu yang sangat singkat.
6 hari ya. Ya, sangat singkat sekali Undang-Undang Dasar. 10 sampai 16 Juli ya, teman-teman Ya. ingat di sidang BPUPK yang kedua. Jadi dikarenakan singkat itu, maka Soekarno pun menyadari banyaknya kekurangan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Maka ada option di sana bahwa Undang-Undang Dasar 45 bisa diperbaiki, kecuali pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan bentuk kristalisasi langsung daripada dasar hukum di Indonesia. Awas, kita jangan salah menafsirkan antara dasar hukum dan hukum dasar. Dasar hukum kita adalah Pancasila, karena Pancasila merupakan stat fundamentalum yang disahkan tanggal 18 Agustus Pak Adi ya. Ya. Ketika sidang PPKI dirumuskannya sejak dari dulu, ketika sidang BPUPK dan BPUPKI disahkannya ketika sidang PPKI. Itu menjadi sebuah sebuah landasan acuan dalam pengembangan hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 45, yang memang pada dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 ini tadi saya bilang Undang-Undang Dasar gila. Maka dari itu Undang-Undang Dasar 1945 perlu diperbaiki. Kemudian belum juga selesai perdebatan mengenai Undang-Undang Dasar 45 Pak Ade ya. Itulah serunya ketika kita belajar belajar masalah sejarah. Belum juga selesai perdebatan, belum 100% clear permasalahan tentang Undang-Undang Dasar 45, datang lagi yang namanya penjajah-penjajah yang ingin menancapkan kukunya kembali Pak Adi. Jadi sang mantan ngajak lagi balikan ya. Ya, intinya sang mantan ngajak balikan kembali. Dalam tanda kutip, konon Belanda Direbut datang oleh lagi ke Indonesia. Belanda direbut oleh Jepang ya. Ya. Jepang memiliki kita. Nah, Jepang sudah tidak lagi mampu menghidupi kita dalam tanda kutip ya, mungkin taraktir otomatis. Nah, setelah kita ini masa jomblo pakun over ya di tanggal 14 sampai 16 Agustus atau setelah Hiroshima Nagasaki kan ya, Pak Rani, itu Jepang kan sudah tidak punya apa-apa untuk kita, sudah tidak punya hak untuk kita. Tetapi memang sayangnya, bukan sayangnya sih, untungnya mungkin Indra, makanya dalam pembukaan disebut rahmat Allah yang maha kuasa ya. Kita merdeka itu karena rahmat Allah ya. Karena kalau seandainya tanggal 10 Agustus datang lagi Belanda ataupun sekutu yang mengalahkan Jepang ya di Perang Dunia Kedua, ya kita akan menjadi milik sekutu secara hukum perangan seperti itu, Prani ya. Belum tentu Ya. kita bisa Merdeka. Dan Tapi tadi Prani bilang ya, kita ini memang sudah selesai memperdebatkan dasar negara, Undang-Undang Dasar 45 gitu kan, di sidang-sidang PPKI sampai membentuk pemerintahan ya, mengangkat Soekarno-Hatta menjadi presiden, membentuk provinsi-provinsi, membentuk kabinet-kabinet. Nah, pada akhirnya kita kedatangan lagi ternyata ya, yang telah datang itu sang mantan. Tapi Prani, yang ingin saya tegaskan, mungkin Prani coba uraikan kenapa ya yang tadinya Piagam Jakarta sudah merumuskan pembukaan plus rumusan-rumusan Pancasila yang di alinea keempat itu, ternyata di PPKI itu ada sedikit perubahan dan memang perdebatan yang sangat negarawan dari para pendiri bangsa kita ya. Memang beda sekali kan, Islam sangat fundamental saat itu, nasionalisme sangat fundamental, tapi mereka bisa bermusyawarah dengan baik. Coba kalian diterangkan itu. Nah, oke. Di momen inilah kita diajarkan oleh para founding father bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa negara atau warga negara yang toleran, di antara lain sebagainya. Ketika terjadi perdebatan yang asalnya sudah deal kemudian tidak jadi, saya analogikan, saya ikut-ikutan Pak Adi aja sekarang, ikut-ikutan Pak Adi dengan menganalogikan. Kita belajar menganalogikan dan berfilsafat sedikit ya. Ketika kita sudah menyatakan di dalam tunangan kita akan menikah, bisa saja di tengah jalan kita tidak jadi menikah dengan berbagai hambatan yang ada. Begitu juga di dalam kemerdekaan. Kenapa rumusan-rumusan yang sebelumnya sudah deal kok sekarang kita membatalkan? Karena tiap ideologi, atau bukan tiap ideologi, tiap pemahaman, tiap pemikiran
pasti akan berubah setiap saat. Betul. Pasti akan berubah. Analogi lagi, ketika kau masih duduk di bangku sekolah dasar, SMP, SMA, apalagi khusus yang cowok, dikarenakan saya cowok, menganggap seorang wanita yang ideal itu A. Bisa saja nanti ketika kalian kuliah menganggap wanita yang ideal itu adalah B, dengan kriteria-kriteria yang jelas berbeda pula. Begitu Pak Adi. Jadi tataran politis akan selalu berubah, kepentingan-kepentingan akan selalu berubah, dan ingin memasukkan kepentingannya di dalam landasan kehidupan bernegara. Jadi ketika sudah deal, maka berusaha sekuat mungkin untuk memasukkan pemahaman yang mereka dianggap benar, menurut mereka anggap benar, ke dalam kehidupan bernegara. Oke teman-teman, kalau ingin lebih jelas, makanya di bab 2 Anda baca buku itu ya, tentang peristiwa PPKI dan sebagainya. Tapi begini, poin penting mungkin Prandi, kita tahu kisah ternyata di sana itu sangat luar biasa ya. Seorang Agus Salim, seorang Ki Bagus Hadikusumo dari Masyumi dan dari Muhammadiyah itu, termasuk juga Wahid Hasim itu sangat, bahkan Soekarno sendiri itu ingin menangis sebelum PPKI ya. Jangan lagi mengungkit-ungkit piagam Jakarta. Sudah capek bangsa ini untuk berdebat. Tapi kan namanya juga muncullah golongan dari Bali, Prandi ya. Kemudian juga dari Maluku yang memang mereka kebanyakan itu non muslim ya, atau bukan beragama Islam, tapi mereka menyatakan bergabung di NKRI. Tapi memang debatnya hebat gitu ya. Bahkan Agus Salim dengan dari Maluku, siapa namanya Prandi, masih ingat? Suatu hari ya, sampai begini, kalau misalnya piagam Jakarta yang sila pertama itu tetap bertahan, maka kami orang timur akan keluar dari Indonesia. Apa Agus Salim bilang, ya silakan aja kalau ada mau keluar. Wah, di sana Hatta sampai Maramis atau hari-hari. Maramis itu di piagam Jakarta, piagam Jakartanya ya. Kalau ini yang Maluku yang dari yang di PPKI. Nah, sampai-sampai ya seperti itu, sakingku mereka itu merasa ingin benar ya. Tapi akhirnya ternyata dalam ukuran detik, dalam ukuran menit, mungkin mereka tuh bisa saling menerima. Itu bagaimana poin penting dari itu Prandi? Terjadi perubahan kan ya, berdasarkan atas syariat Islam ya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dalam tanda kutip, yang Maha Esa keceplosan seorang Soekarno itu ya. Nah, perdebatan di sana perdebatan yang wajar ketika forum, tapi ketika di luar dia tetap bersahabat, saling berangkulan, wajar. Nah, kita diajarkan sebuah nilai toleransi tingkat tinggi di sana. Ya. Ketika dari Bali, Gusti Ketut Puja juga itu sama ya, sama juga menentang. Bahkan pernah yang di situ pernah menginterupsi Soekarno atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya, gitu kan. Untuk orang Bali kan dia bukan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan ya. Tapi Soekarno sudah mengetuk palu mengesahkan pembukaan itu, tapi Soekarno bilang, aduh saya lupa, katanya ini nggak dibahas ini instruksi ini gitu. Akhirnya apa yang bilang kata Ketut Puja? Oke, kalau begitu kami dari Bali mengatakan untuk setuju dalam hal itu. Ternyata itu luar biasa teman-teman ya. Apakah itu bukan toleransi tingkat tinggi? Iya, jadi masalah penting redaksi, misalkan kita di dalam undang-undang mengatakan kata Allah yang Maha Kuasa, yang mungkin itu Tuhannya umat Islam ataupun umat Kristen. Tapi orang Bali pun kalau hanya kata-kata, itu poinnya bukan kata-kata tapi bertuhan, itu kan gitu ya Pak Dani. Intinya nilai ya, yang ada di sana, bukan masalah argumentasi tentang logika verbal aja, tapi cuman kita berdiskusi masalah nilai tentang ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin nggak tuh Pak Randi, kalau misalnya menurut saya ya, bahwa dulu itu para pendiri bangsa kita itu, kalau mereka itu memang dari ulama-ulama muslim, memang benar-benar ulama kan ya, benar-benar belajar ulama dengan luar biasa, Islamnya sangat kental, paham banget, termasuk juga yang nasionalisnya gitu. Jadi ketika mereka benar-benar mengkaji ilmu agamanya, mengkaji ideologi agamanya, mengkaji ideologi pemahaman nasionalismenya, ketika mereka dalam satu titik ada persamaan, maka mereka bisa bekerja bersama-sama ternyata. Dan tidak saling. Dan Indonesia bisa jadi negara Islam. Iya. Oh, itu mah luar biasa lagi. Kalau misalnya itu kata Pak Heri ya, atau dari kajian Pancasila itu, sebenarnya kita ini sudah menjadi apa Prandi? Dulu waktu kita kajian pernah ya? Udah. Ya. Sebenarnya kalau tidak ada apa tuh?
tidak ada nilai toleransi Ya, antara betul. panitia-panitia Ya. yang ada di dalam sidang itu, maka bukan itu. Indonesia sudah menjadi Kalau kita menerapkan demokrasi seperti sekarang, demokrasi jelas demokrasi apa namanya, demokrasi surat terbanyak, ya, maka liberal. tahun 45 itu kita sudah menjadi negara Islam. Tapi karena tahun 45 itu semua orang tuh paham musyawarah, paham Pancasila, mereka itu tidak menerapkan suara terbanyak. Tidak mementingkan egonya. Ya, jadi umat Islam itu bisa aja menang kan ya? Iya. Kalau di voting tanggal di PPKI itu Islam bisa menang, tapi kan tidak voting, hanya Jangankan satu orang Bali ya, satu orang Bali menginterupsi diakomodir, satu orang non-mus dari Maluku diakomodir. Coba kurang baiknya bagaimana ya? Logikanya sebelum PPKI juga Pak, di panitia 9 kan ada 9 orang. Ya. Satu orang Amaramis yang non Kristen muslim bisa tanda tangan ya. ketika kita tidak melakukan musyawarah atau sistem politik kita seperti saat ini, saya yakin Indonesia sudah jadi negara Islam. Tapi tidak pada saat itu tidak mementingkan egonya masing-masing, tidak mementingkan golongannya masing-masing. Ya, itu poin penting teman-teman ya dari. Nah, Pak Randi, kita akan kembali lagi tadi ke setelah PPKI kita sudah jadi negara tapi diganggu. Kita mengalami masa-masa seperti halnya perubahan dari konstitusi ya. Sistem kita berubah menjadi parlementer. Anda lihat di buku ya, keluarnya maklumat dari Hatta sebagai wakil presiden, kemudian menjadi perdana menteri Sultan Syahrir ya, sampai ke Amir Sarifuddin ya, dan ada agresi 12 dan muncul banyak perjanjian-perjanjian ya, bahkan juga gangguan dari luar. Ada dari dalam, misalnya ada PKI Madiun, ada DTI di Jawa Barat, PRRI Permesta, dan PRRI Permesta juga sudah mulai muncul gangguan-gangguan dari dalam. Nah, akhirnya kita pernah mengalami satu masa di mana Undang-Undang 45 yang disepakati di 18 Agustus itu berubah menjadi RIS ya di tahun 49 ya. Setahun tidak lama RIS kita menjadi lagi NKRI di tahun 50 dengan sistem hukum yang tetap berbeda ya dengan yang asli gitu. Jadi dari RIS ke UUDS 50 gitu. Kita kembali lagi dari UUDS 50 itu sekitar setelah KMB ya, oleh kabinet Perdana Menteri pertama itu Muhammad Natsir ya. Kemudian kita menganut demokrasi yang harusnya Pancasila menjadi demokrasi liberal dan parlementer. Itulah era, kalau di PKN itu era demokrasi liberal ya Pak Randi, tahun 50 sampai 59. Nah, 50 itu setelah demokrasi liberal memang semua paham ideologi itu muncul lagi ya. Muncul lagi seperti ya partai Islam tentunya, partai nasionalis, termasuk juga partai-partai komunis juga ada lagi ya. Setelah PKI Madiun, walaupun nggak dibubarkan organisasinya, Musso telah meninggal ya, Amir Sarifuddin telah dihukum, tetapi memang yang namanya ideologi kan orangnya bisa mati tapi pemikirannya tidak akan mati. Itu poin penting kenapa kita harus waspada tentang komunisme ya. Orangnya dimati pun belum tentu akan mati ideologinya atau organisasinya. Itulah yang terjadi di tahun 48 sampai tahun 50. Dan kita lanjut berarti ke peristiwa pemilu 55 ya. Itu adalah salah satu upaya untuk membuktikan bahwa kita negara demokrasi yang direncanakan tahun 50, karena saking liberalnya demokrasi kita saat itu baru terlaksana 5 tahun setelah 50, yaitu 55 ya. Ada 2 pemilu